Apakah kamu tahu bahwa Islam pernah berjaya di Spanyol selama lebih dari 700 tahun? Tapi anehnya, jejak kejayaan ini seolah-olah dihapus dari sejarah. Mengapa ini terjadi? Apakah ada upaya sistematis untuk menutupi kebenaran ini? Di video kali ini, kita akan mengungkap fakta mengejutkan tentang Islam di Spanyol yang mungkin belum pernah kamu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita mengupas fakta sejarah Islam yang jarang diketahui. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dukung channel ini agar kita bisa terus berbagi wawasan yang bermanfaat. Oh iya, bagi yang cinta Rasulullah, tuliskan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar. Semoga dengan menulis sholawat, kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tahukah kamu bahwa lebih dari 1300 tahun yang lalu, sebuah peradaban luar biasa berkembang pesat di tanah yang kini kita kenal sebagai Spanyol? Ya, sebelum Spanyol menjadi seperti yang kita lihat sekarang, ada masa di mana wilayah ini adalah bagian dari dunia Islam dan dikenal dengan nama Andalusia. Peradaban ini bukan hanya sekadar berdiri, tetapi juga menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemajuan teknologi terbesar di dunia pada zamannya. Pada tahun 711 M, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara ke Semenanjung Iberia. Kedatangannya bukan tanpa sebab, karena saat itu wilayah Spanyol dikuasai oleh kerajaan Visigoth yang penuh dengan ketidakadilan dan konflik internal. Banyak rakyat setempat yang menderita di bawah pemerintahan yang lalim, dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pasukan Muslim berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian penduduk. Dengan strategi militer yang brilian, Tariq dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Visigoth dalam pertempuran Guadalete, yang menjadi awal dari era kejayaan Islam di Spanyol. Setelah kemenangan ini, Islam mulai menyebar di seluruh Semenanjung Iberia, dan dalam beberapa dekade, hampir seluruh wilayah Spanyol dan Portugal saat ini berada di bawah kekuasaan Muslim. Andalusia menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah, dan disinilah era emas Islam di Eropa dimulai. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, dan Granada berkembang menjadi pusat peradaban yang luar biasa. Cordoba, misalnya, dikenal sebagai kota paling maju di Eropa pada masa itu. Ketika sebagian besar kota di Eropa masih dalam keadaan gelap dan terbelakang, Cordoba sudah memiliki jalan-jalan yang diterangi lampu, sistem air bersih, serta perpustakaan dengan ratusan ribu manuskrip ilmiah. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Eropa yang masih dipenuhi dengan rumah-rumah kecil dan jalanan becek, Cordoba sudah memiliki masjid megah, rumah sakit, universitas, dan taman-taman indah yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Salah satu bangunan paling terkenal dari masa kejayaan Islam di Spanyol adalah Masjid Cordoba. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan kajian Islam. Arsitekturnya yang megah dengan pilar-pilar tinggi dan ukiran yang detail menunjukkan tingkat keahlian para insinyur Muslim pada zaman itu. Bahkan setelah jatuhnya Andalusia ke tangan Kristen, masjid ini masih berdiri kokoh, meskipun kemudian diubah menjadi gereja. Selain Cordoba, ada juga Granada, yang menjadi pusat terakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Granada terkenal dengan Istana Alhambra, sebuah istana megah yang dibangun oleh dinasti Nasrid. Alhambra tidak hanya menjadi simbol kejayaan Islam, tetapi juga bukti betapa majunya seni dan arsitektur Muslim saat itu. Dengan taman-taman yang luas, sistem air yang canggih, serta ukiran kaligrafi Arab yang indah di setiap dindingnya, Alhambra menjadi saksi bisu bagaimana Islam pernah memberikan pengaruh besar di Eropa. Bukan hanya dalam arsitektur, kejayaan Islam di Spanyol juga terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan. Andalusia menjadi tempat berkembangnya banyak ilmuwan Muslim yang kontribusinya masih kita rasakan hingga saat ini. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Ibnu Rushd, Averroes, seorang filsuf dan dokter yang karyanya tentang kedokteran dan filsafat sangat berpengaruh di Eropa. Selain itu, ada juga Al-Zahrawi, seorang dokter yang dikenal sebagai Bapak Bedah Modern karena penemuannya dalam bidang medis. Dalam bidang astronomi, ada Al-Zarqali, Arzachel, seorang ilmuwan Muslim dari Toledo yang mengembangkan alat pengukuran bintang yang disebut astrolabe. Alat ini kemudian digunakan oleh para pelaut Eropa dalam penjelajahan dunia. Bahkan, banyak istilah dalam dunia astronomi yang berasal dari bahasa Arab, seperti zenith, nadir, dan azimut. Di bidang matematika, Islam di Spanyol juga memberikan kontribusi besar. Konsep aljabar yang kita kenal sekarang berasal dari ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi, dan angka-angka yang kita gunakan saat ini sebenarnya adalah angka Arab yang diperkenalkan ke Eropa melalui Andalusia.
Selain ilmu pengetahuan, Andalusia juga menjadi pusat sastra dan seni. Banyak karya sastra dalam bahasa Arab yang berkembang di wilayah ini, termasuk puisi-puisi indah yang masih dikagumi hingga sekarang. Bahkan, musik flamenco yang menjadi ciri khas Spanyol modern diyakini memiliki akar dari musik Arab yang dibawa oleh Muslim di Andalusia. Namun, semua kejayaan ini perlahan mulai terancam ketika kekuatan Kristen di utara mulai bangkit dan melakukan Reconquista atau penaklukan kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Selama beberapa abad, kekuatan Kristen mulai merebut kembali kota-kota Muslim satu persatu. Puncaknya terjadi pada tahun 1492, ketika Granada, kota terakhir yang dikuasai Muslim, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Kastilia. Ini menjadi akhir dari 781 tahun peradaban Islam di Spanyol. Meskipun Islam sudah tidak lagi berkuasa di Spanyol, jejak kejayaannya masih bisa kita lihat hingga sekarang. Banyak bangunan bersejarah seperti Masjid Cordoba, Istana Alhambra, dan Alcazar di Sevilla yang masih berdiri sebagai bukti bahwa Islam pernah membawa peradaban gemilang di tanah Eropa. Namun sayangnya, banyak orang tidak mengetahui sejarah ini karena sebagian besar buku sejarah Eropa lebih menyoroti kemajuan peradaban Barat tanpa menyebutkan kontribusi Islam yang begitu besar. Sampai hari ini, masih banyak ilmuwan dan sejarawan yang mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana Islam di Spanyol telah membentuk dunia modern yang kita kenal sekarang. Tapi satu hal yang pasti, kejayaan Islam di Andalusia adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dari sistem pendidikan, ilmu pengetahuan, hingga arsitektur yang masih bisa kita lihat hingga hari ini, semuanya adalah bukti bahwa Islam pernah membawa cahaya peradaban ke Eropa. Meskipun pada akhirnya cahaya itu dipadamkan oleh kekuatan yang tidak menginginkan Islam tetap berjaya di tanah Spanyol. Itulah kisah tentang bagaimana Islam pernah berjaya di Spanyol, sebelum akhirnya dihancurkan secara perlahan oleh kekuatan yang ingin menghapus jejaknya dari sejarah. Apakah kamu pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Bagaimana Islam dihapus dari Spanyol? Sejarah Islam di Spanyol yang gemilang akhirnya menghadapi masa-masa paling kelam dalam sejarah umat Muslim di Eropa. Setelah lebih dari 7 abad berkuasa, peradaban Islam di Andalusia mulai menghadapi ancaman serius dari kekuatan Kristen yang ingin merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Muslim sejak tahun 711 M. Proses penaklukan ini dikenal dengan nama Reconquista, yaitu kampanye militer yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol dengan tujuan merebut kembali tanah yang mereka anggap sebagai bagian dari warisan mereka. Reconquista tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang berlangsung selama hampir 800 tahun, sejak abad ke-8 hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1492. Pada awalnya, umat Muslim masih memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bertahan dan melawan pasukan Kristen. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia mulai mengalami perpecahan. Dinasti-dinasti kecil yang saling bersaing justru melemahkan pertahanan Islam, membuat pasukan Kristen semakin mudah untuk mengambil alih wilayah mereka satu persatu. Salah satu peristiwa penting dalam Reconquista adalah jatuhnya Toledo pada tahun 1085 ke tangan pasukan Raja Alfonso VI dari Kastilia. Ini menjadi titik balik yang sangat signifikan karena Toledo adalah salah satu kota terpenting dalam peradaban Islam di Spanyol. Kota ini memiliki perpustakaan besar dengan ribuan manuskrip berharga dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Namun, setelah kota ini jatuh, banyak manuskrip yang dihancurkan atau disita oleh pasukan Kristen. Setelah jatuhnya Toledo, kerajaan-kerajaan Kristen semakin bersemangat untuk merebut kota-kota Islam lainnya. Pada tahun 1236, Cordoba, kota yang pernah menjadi pusat peradaban Islam di Eropa, akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Kastilia. Peristiwa ini merupakan pukulan besar bagi umat Muslim, karena Cordoba adalah simbol kemajuan Islam di Eropa. Masjid-masjidnya diubah menjadi gereja, dan masyarakat Muslim yang masih bertahan di kota ini dipaksa untuk berpindah agama atau menghadapi hukuman mati. Namun, kejatuhan yang paling menyakitkan bagi umat Islam terjadi pada 2 Januari 1492, ketika kota Granada, benteng terakhir Muslim di Spanyol, akhirnya menyerah kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Sultan Muhammad XII, Boabdil, penguasa terakhir dinasti Nasrid, terpaksa menyerahkan kota ini setelah berbulan-bulan dikepung oleh pasukan Kristen. Dengan jatuhnya Granada, berakhirlah 781 tahun peradaban Islam di Spanyol. Saat penyerahan Granada, ada sebuah kisah yang menyayat hati. Diceritakan bahwa setelah Boabdil menyerahkan kunci kota kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, dia dan keluarganya meninggalkan kota itu menuju pegunungan Alpujarras. Ketika mencapai sebuah titik tinggi di pegunungan, Boabdil menoleh ke belakang dan melihat Granada untuk terakhir kalinya. Ibunya, Aisyah, kemudian berkata kepadanya dengan nada penuh kekecewaan, "Menangislah seperti wanita,
karena engkau tidak mampu mempertahankan kerajaanmu seperti seorang pria. Peristiwa ini menjadi simbol dari kejatuhan Islam di Spanyol, dan sejak saat itu, umat muslim yang masih tinggal di Andalusia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Awalnya, pasukan Kristen memberikan janji perlindungan kepada umat muslim yang memilih untuk tetap tinggal di Spanyol. Mereka dijanjikan kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan kehidupan seperti biasa. Namun, janji ini tidak bertahan lama. Beberapa tahun setelah penaklukan Granada, pemerintah Kristen mulai menerapkan kebijakan yang keras terhadap umat muslim. Pada tahun 1502, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan dekret yang mewajibkan semua muslim untuk masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Bagi mereka yang menolak, hukumannya adalah penyiksaan, pemenjaraan, atau eksekusi. Akibatnya, banyak muslim yang dipaksa untuk berpindah agama secara lahiriah, tetapi tetap menjalankan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka dikenal sebagai Moriscos, yaitu muslim yang berpura-pura menjadi Kristen untuk menyelamatkan diri mereka dari penindasan. Namun, menjadi Morisco bukanlah pilihan yang mudah. Gereja Katolik terus mengawasi mereka, dan siapapun yang kedapatan masih menjalankan ajaran Islam akan dihukum dengan kejam. Bahasa Arab dilarang, kitab-kitab Islam dibakar, dan tradisi-tradisi muslim dihapus secara sistematis. Bahkan, nama-nama Islam diubah menjadi nama Kristen, sehingga jejak Islam semakin sulit dikenali. Situasi semakin memburuk ketika Raja Philip III pada tahun 1609 mengeluarkan perintah pengusiran massal terhadap semua Moriscos. Diperkirakan sekitar 300.000 muslim dipaksa meninggalkan Spanyol. Pada periode ini, mereka yang tidak berhasil melarikan diri menghadapi pembantaian massal atau dipaksa menjadi budak. Salah satu metode paling kejam yang digunakan untuk menghapus Islam dari Spanyol adalah melalui Inkuisisi Spanyol, yaitu lembaga yang bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada Muslim atau Yahudi yang masih menjalankan agama mereka secara diam-diam. Inkuisisi melakukan penyiksaan brutal terhadap siapapun yang dicurigai masih berpegang teguh pada kepercayaannya. Mereka yang tertangkap akan dibakar hidup-hidup atau disiksa dengan cara yang sangat mengerikan. Tak hanya itu, masjid-masjid yang pernah menjadi pusat peradaban Islam diubah menjadi gereja, sementara banyak bangunan bersejarah Islam dihancurkan atau dialihfungsikan. Sebagai contoh, Masjid Cordoba, yang dahulu merupakan salah satu masjid terbesar dan terindah di dunia, kini menjadi Katedral Cordoba. Ukiran-ukiran Islam yang masih ada di dalamnya menjadi saksi bisu bagaimana Islam pernah berjaya di Spanyol sebelum akhirnya dihapus secara paksa. Seiring berjalannya waktu, jejak Islam di Spanyol semakin pudar. Generasi baru di Spanyol hampir tidak mengetahui bahwa negaranya pernah menjadi pusat peradaban Islam selama lebih dari 7 abad. Sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah Spanyol lebih menyoroti kejayaan kerajaan Kristen dalam Reconquista, sementara kontribusi Muslim dalam membangun peradaban diabaikan atau bahkan dihapus dari catatan sejarah. Namun, meskipun Islam telah dihapus dari Spanyol secara fisik, warisan peradaban Islam masih tetap bertahan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Banyak istilah dalam ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab. Selain itu, bangunan-bangunan bersejarah seperti Alhambra di Granada dan Masjid Cordoba tetap menjadi saksi bisu kejayaan Islam di tanah Eropa. Hingga hari ini, umat Islam di seluruh dunia masih mengenang kisah tragis jatuhnya Andalusia sebagai salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Namun, dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perpecahan dan kelalaian dalam menjaga agama dan peradaban dapat berujung pada kehancuran yang menyakitkan. Sejarah Islam di Spanyol adalah bukti bahwa umat Islam pernah membawa cahaya peradaban ke Eropa. Namun, karena berbagai faktor, cahaya itu akhirnya dipadamkan. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan kejadian ini terulang di tempat lain? Warisan Islam di Spanyol, jejak yang tak terhapuskan. Meskipun Islam telah dihapus secara brutal dari Spanyol, warisannya tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan di negara itu hingga hari ini. Dari arsitektur, bahasa, makanan, hingga ilmu pengetahuan, jejak Islam masih bisa ditemukan dalam peradaban Spanyol modern. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa hal yang mereka anggap sebagai bagian dari budaya Spanyol sebenarnya berasal dari peradaban Islam yang pernah berjaya di tanah Andalusia. Salah satu peninggalan Islam yang paling mencolok di Spanyol adalah arsitektur megah yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Jika kita berkunjung ke kota Granada, Cordoba, Sevilla, atau Toledo, kita akan menemukan banyak bangunan bersejarah dengan desain khas Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Istana Alhambra di Granada, yang sering disebut sebagai salah satu keajaiban dunia. Alhambra bukan sekadar istana, tetapi juga simbol kejayaan Islam di Spanyol. Dengan taman-taman yang indah,
air mancur yang mengalir di setiap sudutnya, serta ukiran kaligrafi Arab yang memenuhi dinding-dindingnya. Alhambra adalah bukti bahwa Islam pernah membawa peradaban yang sangat maju ke Eropa. Setiap bagian dari istana ini memiliki makna filosofis yang mendalam, dengan kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan ungkapan pujian kepada Allah. Namun, meskipun Alhambra masih berdiri, kisah yang mengiringinya tidak selalu membanggakan. Setelah jatuhnya Granada ke tangan pasukan Kristen pada tahun 1492, istana ini sempat diabaikan dan hampir hancur karena tidak terawat. Bahkan, pada abad ke-19, Alhambra hampir dihancurkan oleh pasukan Napoleon saat mereka mundur dari Spanyol. Untungnya, rencana ini gagal, dan Alhambra tetap berdiri hingga hari ini sebagai salah satu peninggalan Islam paling ikonik di Eropa. Selain Alhambra, ada juga Masjid Cordoba, yang pernah menjadi salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia. Masjid ini memiliki arsitektur yang sangat unik, dengan deretan pilar-pilar berwarna merah dan putih yang menciptakan efek visual yang luar biasa. Pada puncak kejayaannya, Masjid Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, tempat di mana para ulama dari berbagai belahan dunia datang untuk belajar dan berdiskusi. Namun, setelah Cordoba jatuh ke tangan pasukan Kristen, masjid ini diubah menjadi gereja, dan hingga kini, bangunan tersebut dikenal sebagai Katedral Cordoba. Meskipun begitu, struktur asli masjid masih dipertahankan, dan jika kita berkunjung ke sana, kita masih bisa melihat betapa Islam pernah berjaya di tempat itu. Tak hanya dalam arsitektur, warisan Islam juga bisa ditemukan dalam bahasa Spanyol. Banyak kata dalam bahasa Spanyol yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Diperkirakan lebih dari 4.000 kata dalam bahasa Spanyol memiliki akar dari bahasa Arab, termasuk kata-kata umum seperti Ojala, semoga, dari insya Allah. Almohada, bantal, dari mihaddah. Aceituna, zaitun, dari zaitun. Asucar, gula, dari asukar. Arroz, nasi, dari arus. Bahkan, nama-nama beberapa kota di Spanyol juga berasal dari bahasa Arab, seperti Guadalajara yang berasal dari Wadi Al-Hijarah, Lembah Batu, dan Gibraltar yang berasal dari Jabal Tarik, Gunung Tarik, dinamai sesuai dengan nama Tarik bin Ziyad, panglima muslim yang pertama kali menaklukkan Spanyol. Selain bahasa, pengaruh Islam juga sangat besar dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan di Spanyol. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, kota-kota seperti Cordoba dan Toledo menjadi pusat pembelajaran dunia. Banyak ilmuwan muslim yang karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan kemudian menjadi dasar bagi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Salah satu tokoh paling terkenal dari Andalusia adalah Ibnu Rushd, Averroes, seorang filsuf dan dokter yang pemikirannya tentang logika dan kedokteran sangat berpengaruh di Eropa. Ada juga Al-Zahrawi, seorang dokter dari Cordoba yang dikenal sebagai Bapak Bedah Modern karena penemuan alat-alat bedah yang masih digunakan hingga saat ini. Tak hanya itu, Andalusia juga menjadi tempat berkembangnya ilmu astronomi, matematika, dan geografi. Al-Zarqali, Arzachel, adalah salah satu ilmuwan muslim dari Toledo yang mengembangkan instrumen pengamatan bintang yang disebut astrolabe, yang kemudian digunakan oleh para pelaut Eropa dalam penjelajahan samudera. Meskipun Islam telah dihapus secara brutal dari Spanyol, ilmu pengetahuan yang diwariskan oleh para ilmuwan muslim tetap menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban barat. Banyak universitas di Eropa yang berdiri berdasarkan model Universitas Islam di Andalusia, dan metode ilmiah yang digunakan oleh para ilmuwan muslim masih digunakan hingga saat ini. Tak hanya dalam ilmu pengetahuan, budaya dan kuliner Spanyol juga masih menyimpan jejak Islam. Banyak makanan khas Spanyol yang sebenarnya memiliki akar dari masakan Arab, seperti paella, yang mirip dengan nasi biryani, serta turon, sejenis manisan yang berasal dari resep tradisional Arab. Namun, meskipun warisan Islam masih begitu kuat di Spanyol, banyak orang di sana yang tidak menyadari bahwa nenek moyang mereka pernah hidup dalam peradaban Islam yang maju dan damai. Sejarah Islam di Spanyol seringkali dihapus atau disembunyikan, dan hanya sedikit yang benar-benar mengetahui betapa besarnya kontribusi Islam terhadap negara mereka. Saat ini, Islam mulai kembali hadir di Spanyol dengan jumlah muslim yang semakin bertambah. Banyak masjid baru yang dibangun, dan komunitas muslim di Spanyol kini semakin berkembang. Meskipun mereka masih menghadapi tantangan, semangat Islam kembali hidup di tanah yang pernah menjadi pusat kejayaan Islam di Eropa. Sejarah Islam di Spanyol adalah bukti bahwa Islam pernah menjadi peradaban yang maju, penuh dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan seni yang luar biasa. Namun, juga menjadi pengingat bahwa kejayaan itu bisa hilang jika umat Islam tidak menjaga persatuan dan kejayaan mereka. Kini, pertanyaannya adalah, apakah kita akan belajar dari sejarah dan menjaga kejayaan Islam, atau membiarkan kesalahan yang sama terulang kembali? Subhanallah,
Sejarah Islam di Spanyol memang luar biasa, tapi juga menyedihkan. Dari kejayaan yang gemilang, hingga akhirnya dihapuskan dari sejarah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan sejarah ini dilupakan? Jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak yang tahu tentang kebenaran sejarah Islam di Spanyol. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.